Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brunoe dimanapun Anda berada. Kita pagi ini mau cerita tentang bagaimana mengeksplorasi kopi ya. Khususnya buat tubrukers atau homebrewer, para pengopi di rumah yang sudah punya stok nih di rumah. Ini kita pagi ini ditemani Bang Herman yang bantuin pagi ini sambil manasin mesin dan rencananya mau buat kopi juga buat Bang Herman. Jadi kalau kita udah punya beans di rumah, bagi yang suka ngopi di rumah ya, ada beberapa cara, ada beberapa teknik supaya kita bisa menghasilkan kopi dengan berbagai macam rasa, hanya dengan satu jenis atau hanya dengan bean yang tersedia. Oke, sebelumnya kita perlu tahu bahwa sebenarnya membuat kopi itu dasarnya cuma satu ya. Bagaimana air itu bertemu dengan kopi, bubuk kopi, kemudian padatan-padatan yang ada dalam kopi ini larut masuk ke dalam air. Nah, jadi intinya adalah seberapa banyak padatan dari kopi itu diserap atau larut ke dalam air. Intinya itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya penyerapannya lebih banyak ya, atau kita nggak mau terlalu over extraction ya, ekstraksinya nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau bin-bin yang spesial, kopi-kopi yang berkualitas, yang bagus, kopi-kopi specialty, ya rugi sekali kalau kita tidak mengeksplornya lebih dalam lagi gitu ya. Nggak perlu takut kita melakukan ekstraksi yang pada level yang tinggi. Kenapa? Karena kita yakin rasa-rasa yang dimunculkan nanti akan tetap menyenangkan gitu ya. Ada beberapa faktor ya, mungkin pada kesempatan ini kita akan sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa lanjut ke seri-seri selanjutnya. Yang pertama, supaya air kontak dengan bubuk ini lebih intens ya, itu bubuknya lebih halus ya. Kalau kasar tentu saja permukaan langsung kita rendam dengan air, tentu yang kena air hanya permukaannya saja. Tapi kalau kita belah dua, semakin banyak yang kena air ya kan. Kalau kita belah empat, semakin banyak lagi. Semakin halus, semakin banyak lagi. Jadi kalau kita mau lebih banyak padatan-padatan di kopi itu yang terlarut dalam air, artinya lebih halus. Tentu saja kembali kepada kualitas kopi ya. Artinya kalau kopinya low grade atau kurang-kurang inilah ya, tentu kita nggak mau terlalu mengeksplor, nggak mau kita terlalu ekstraksi kopi itu sehingga khawatir nanti ada rasa-rasa yang nggak enak itu. Nah ini tergantung kita, nanti bisa kita uji coba. Yang pertama ukuran, yang kedua suhu. Air yang mendidih ya, 100 derajat dengan air yang 80 derajat kalau kita buat kopi tubruk di rumah, ini juga beda. Ya kan? Karena suhu itu bisa mempengaruhi intensitas ekstraksi ya. Seberapa banyak komponen-komponen ataupun padatan-padatan dalam kopi itu larut ke dalam air. Itu yang kedua ya, suhu. Nah kemudian tadi ukuran bubuk sudah, suhu sudah, ada lagi faktor-faktor lain yang bisa mendukung ya. Misalnya kanan. Nah, mesin ini dibuat bisa bekerja pada tekanan ya sampai 20 bar, tapi jarang. Biasanya 8 sampai 9 bar, 8 sampai 12 bar. Itu tekanan cukup kuat. Kenapa ditekan? Karena kalau ditekan, dipres, air akan lebih banyak kontak dengan kopi tentu saja. Nah, kalau pakai mesin ini kita cukup
ya 25-30 detik sudah bisa menghasilkan espresso ya yang cukup pekat gitu. Berbeda kalau kita menggunakan metode tubruk ya, tidak ada tekanan di situ. Kalau kita nggak punya mesin, ya tentu saja yang saya ceritakan ini adalah cara-cara untuk mengeksplorasi kopi. Kemudian agitasi ya, mengadukan. Misalnya kopi kita masukkan ke dalam gelas, diaduk biasa saja. Banyak teori ya, ada yang pakai sesuai dengan apa namanya arah tawar di Ka'bah gitu, itu kopi aja. Nah, kalau pengadukannya lebih intens, ya, misalnya ngaduknya pakai apa namanya, ini kan lebih teraduk ya, jadinya air dan kopi itu lebih banyak turun. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Oke, guys, saya pikir itu aja dulu pagi ini. Jadi ada beberapa macam cara supaya kita bisa mengeksplorasi rasa kopi. Nah, sebenarnya rasa kopi itu ada puluhan, ya. Tapi kalau kita menikmati kopi yang medium dark ya, atau dark, ya, umumnya lebih monoton ya. Dan biasanya ini untuk espresso ya, untuk kopi-kopi yang mesin. Tapi sebenarnya rasa kopi itu bisa puluhan. Ada fruity, ada nutty, ada flower ya, rasa-rasa bunga dan seterusnya, banyak sekali. Ini bisa kita nikmati kalau profile roast atau cara pemakanannya tidak terlalu tua ya. Biasanya di light roast, di light to medium roast. Nah, teman-teman sekalian, itu aja yang bisa kita share pada pagi ini. Brunei sekarang akan segera meluncing cabang kita di Banda Aceh, di Belamai, dekat dengan Pantai Buleleng ya, dekat dengan pelabuhan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka, bersua di darat ya, untuk bisa kita menikmati kopi-kopi yang sudah lama kami riset. Salah satunya ini ya, ini kita ekstraksi dalam satu botolnya butuh waktu sampai 6 jam, bahkan kita tidak menggunakan air panas. Untuk lebih lanjutnya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya. Mulai sobat Brunei sekalian, demikian dulu pagi ini. Mesin sudah panas, saya harus buatkan